dengan apa yang Rani lakuin di dalam kamar. Dia berusaha ngintip dari celah pintu yang tertutup. Tapi saat itu sih Lita nggak bisa ngeliat apa-apa. Jadi dia mutusin untuk ngambil kursi plastik dan ngintip lewat lubang ventilasi di atas pintu. Terus Lita terkejut banget karena saat itu pertama kalinya dia ngeliat orang sedang berhubungan badan secara langsung. Halo semuanya, selamat datang di channel Scary Room. Makasih udah ngeklik video ini dan jangan lupa untuk like, komen, dan share kalau kalian suka dengan video ini. Juga support kita dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notification untuk dapat notif setiap kita update video baru. Dan buat kalian yang pengen berbagi cerita horor, silahkan kirimkan ke email yang sudah kita taruh di kolom deskripsi. So, without any further ado, let's enjoy your horror experience with us. Cerita kali ini adalah sebuah cerita yang berjudul Sawan Kuburan. Nah, buat teman-teman yang pengen baca langsung ceritanya, langsung aja klik link yang sudah kita sertakan di kolom deskripsi. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita dengerin ceritanya. Kisah kali ini dikirim oleh seorang cewek, sebut aja namanya Yosi. Tapi ini bukan ceritanya Yosi ya. Jadi Yosi bercerita tentang temennya, kita sebut aja nama temennya adalah Rani. Nah, Rani ini merupakan teman semasa kecilnya Yosi. Mereka tuh tinggal satu desa yang sama. Usia Rani lebih tua 3 tahun dari Yosi. Nah, meskipun demikian, di sekolah Rani merupakan kakak kelas 1 tingkat di atas Yosi. Karena si Rani ini pernah beberapa kali nggak naik kelas. Nah, meskipun begitu, menurut Yosi, Rani ini adalah seorang yang sangat baik, gampang bergaul, dan cantik. Rani juga dikenal sebagai anak yang penurut. Dia sering banget dimintain tolong sama tetangganya, dari cuman sekedar ke warung sampai dimintain tolong buat nyapu dan bahkan gendongin anak tetangganya kalau tetangganya lagi sibuk. Dan gak hanya satu tetangga yang pernah dibantuin sama Rani, tapi hampir cukup banyak ya. Jadi Rani itu merupakan sosok yang baik dan humble banget lah menurut Yosi. Tapi pas mulai masuk SMP, Rani itu mulai berubah sikapnya. Usut punya usut, dengar dari gosip-gosip tetangga, saat itu Rani udah berani pacaran. Bahkan Rani udah berani bawa pacarnya ke rumah. Padahal saat itu dia masih kelas 1 SMP. Ya biasa lah ya, gosip-gosip tetangga. Padahal malah gak apa-apa gak sih kalau pacaran di rumah? Toh ada orang tua kan, daripada pacarannya di luar pengawasan orang tua. Ya tapi kalau orang tuanya gak ada di rumah dan gak merhatiin, mungkin beda cerita ya. Udah gak usah gosip, yuk lanjut lagi. Nah, sejak kejadian itu, ibunya Yosi pun mulai ngelarang si Yosi ini bermain sama Rani lagi. Ibunya Yosi bilang bahwa Rani ini tuh bisa membawa dampak buruk kepada Yosi. Kebetulan saat itu Yosi juga udah kelas 6 SD kan, yang artinya dia harus fokus sama ujian kelulusan. Singkat cerita, hari kelulusan pun tiba. Yosi lulus dan mendaftar di sekolah yang sama dengan Rani. Nah, saat Yosi udah mulai bersekolah di SMP itu, sebenarnya dia sering banget papasan sama Rani. Tapi pas Yosi nyoba buat nyapa si Rani, Rani malah bersikap seperti gak kenal sama Yosi. Dan mulai saat itu, Yosi udah gak mau dong nyapa Rani lagi. Singkat cerita, pas Yosi udah kelas 2 SMP, Yosi kembali nih main-main sama anak-anak di desanya. Sebut aja namanya Lita dan Ranti. Yang ternyata Lita dan Ranti ini sekarang udah berteman dekat sama Rani. Suatu hari Yosi, Lita, dan Ranti sedang duduk di jembatan yang terbuat dari bambu di dekat sawah. Terus tiba-tiba aja Lita ngomong ke Yosi, "Yos, lihat film horor yuk." "Hah? Film apa tah? Terus nontonnya di mana?" "Di tempat Mbak Rani aja. Mbak Rani punya DVD horor banyak," kata Lita yang terus disusul teriakan setuju oleh Ranti. Nah, FYI, Lita sama Ranti ini emang usianya lebih muda dari Yosi ya. Jadi dia manggil Rani dengan sebutan Mbak. Ya udah deh, aku ikut aja. Tapi aku nggak enak sama Rani, soalnya kan kita udah lama nggak main.
Kata Yosi karena ada perasaan gak nyaman. Karena emang udah lama banget dia gak main sama Rani. Apalagi kalau ingat kejadian waktu di sekolah. Pas Rani bersikap kayak seolah-olah gak kenal sama Yosi. Udahlah, gak apa-apa, kayak sama siapa aja. Mbak Rani orangnya baik kok, jawab si Ranti ngebujuk Yosi sambil narik tangan Yosi buat bangkit. Nah, mereka pun jalan ke rumahnya Rani nih. Pas sampai di rumahnya Rani, si Ranti langsung ngetuk pintu sambil manggil-manggil Rani. Mbak Rani, di rumah apa enggak mbak? Tiba-tiba waktu itu keluarlah Rani dengan muka yang lusuh, terus rambutnya acak-acakan. Kamu sehat Ran? Yosi pun nyoba ngebuka obrolan sama Rani. Nah, respon Rani waktu itu cuman senyum terus bilang, tumben Syah, biasanya ngurung di rumah terus. Kata Rani sambil ngucek-ngucek matanya, kayaknya sih dia baru bangun tidur. Iya Ran, kan udah gak ujian, jadi boleh main lagi, jawab Rosi kepada si Rani nih. Jujur aja kata Yosi saat itu, percakapan mereka emang agak kaku ya, karena mungkin efek udah lama gak main bareng. Lita yang sepertinya menyadari kekakuan di antara mereka langsung mengalihkan pembicaraan. Leh, Mbak Rani enak banget baru bangun tidur. Hehe, iyalah lagi gak ngapa-ngapain ya enaknya tidur. Lah ini kamu mau pada kemana? Tanya Rani balik ke Lita. Lah, ke rumahnya Mbak Rani lah, kan udah di sini mau pada nonton film horor Mbak. Lalu Rani pun mempersilahkan mereka masuk nih, dan mereka pun mulai nonton film horor. Saat itu sih suasana udah mulai normal ya. Yosi dan Rani udah mulai akrab lagi kayak dulu. Nah saat itu keadaan rumah Rani sepi banget karena ibu bapak dan kakaknya tuh memang sedang bekerja. Terus adiknya Rani dititipin ke rumah neneknya Rani di desa seberang. Nah karena keadaannya seperti itu, layaknya anak-anak pada umumnya lah. Jadi mereka ngerasa bebas deh ngelakuin apa aja di rumah itu. Kayak tidur-tiduran, masak mie instan, dan lain-lain lah. Nah setelah selesai nonton 2 film sekaligus dan udah kenyang juga nih karena makan mie instan, mereka lalu santai sambil tidur-tiduran. Tiba-tiba aja ada suara ketuk pintu. Rani langsung keluar dan dari dalam terlihat ada 2 orang laki-laki tanggung yang masuk ke rumah tersebut lalu duduk di ruang tamu. Yosi yang penasaran langsung nanya dong ke Lita, "Tah, itu siapa ya?" Saat itu responnya Lita cuman geleng-geleng kepala karena mungkin Lita juga gak tahu laki-laki itu siapa. Terus tiba-tiba aja Ranti nyeletuk, "Itu pacarnya Mbak Rani, namanya Aryo, dari desa K." "Oh, pacarnya Rani toh," jawab Yosi. Karena emang Yosi juga baru lihat tuh pacarnya Rani. Sebelumnya kan dia gak pernah tahu siapa pacarnya Rani. Nah karena kebetulan hari saat itu sudah makin sore, Yosi pun ngajak Lita dan Ranti buat pulang. "Pulang yuk, tapi lihat belakang aja. Aku malu kalau lihat depan, soalnya ada mereka." "Belakang dikunci kak pintunya," sahut Ranti. Yang berarti mau gak mau mereka harus lihat pintu depan. Nah pas ngelewatin ruang tamu, kelihatan pemandangan yang bikin Yosi cukup gak nyaman saat itu. Karena Rani sedang duduk, terus ada laki-laki yang lagi tiduran di pangkuannya. Sedangkan laki-laki yang satu lagi bener-bener tidur di kursi depannya. "Ran, aku pulang dulu ya, udah sore nih." Ngeliat Yosi izin pulang, Rani saat itu cuman diam. Mukanya nunduk. Terus Lita dan Ranti langsung narik Yosi untuk cepat keluar. "Ada apa sih? Aku lagi pamit sama Rani kok, kalian main tarik-tarik aja." "Udah ayo pulang dulu, nanti aku ceritain," kata Ranti sambil narik baju Yosi. Keesokan harinya pas pulang sekolah, Yosi, Lita, dan Ranti duduk di depan rumah Ranti. Gak lama kemudian mereka melihat di jalan Rani sedang dibonceng laki-laki yang gak lain adalah pacarnya yang mereka lihat kemarin. "Duh, Mbak Rani kayaknya udah kena pelet deh sama itu orang. Kok kayak udah cinta banget," kata Ranti tiba-tiba. Ranti tuh memang udah sangat akrab sama Rani. Gak heran jika Ranti tahu banyak tentang hubungan Rani. "Oh iya Ran, katanya kamu mau cerita soal Rani yang kayak orang bingung tuh pas aku pamit pulang." "Oh iya lupa." Terus Ranti pun mulai cerita deh. "Nih ya, percaya gak percaya ya, tiap aku nemenin Mbak Rani pacaran sama si Aryo tuh,
pasti Mbak Rani jadi beda banget. Kayak aneh deh pokoknya, kayak kalau ditanya kadang tuh gak nyambung. Dengar perkataan Ranti, Lita langsung melotot, terus noyor kepalanya si Ranti. Ngawur, masa iya anak kayak gitu bisa melet? Dih, gak percaya banget sih. Tanya aja tuh sama Kak Yosi, kemarin pas dipamitin gimana. Hush, udah. Rani emang kemarin kayak gitu, tapi belum tentu kan dia kena pelet. Nah, emang sih, menurut Yosi, saat itu Rani sikapnya udah beda banget. Kayak bukan Rani yang dulu. Tapi waktu itu si Yosi belum yakin tuh sama apa yang diomongin Ranti. Tapi di desa mereka sih rumor tentang Rani udah makin banyak. Mulai dari ada yang ngelihat Rani berboncengan motor dengan 2 laki-laki, terus posisinya Rani di tengah. Ada juga yang bilang ngelihat Rani pacaran malam-malam di lapangan. Bahkan ada juga yang ngelihat Rani sedang pacaran di kuburan. Nah, rumor-rumor itu pun sampailah di telinga ibunya Yosi. Ibunya Yosi langsung mewanti-wanti supaya Yosi gak main lagi sama Rani. Walaupun saat itu Yosi gak tahu ya rumor itu benar atau enggak. Tapi yang jelas nama Rani udah jelek banget di desa. Tapi yang ngebuat orang-orang heran itu orang tuanya Rani kayak gak ngerespon apapun. Bahkan kata ibunya Yosi pas di arisan, ibunya Rani malah bilang semua rumor itu gak bener dan dia sangat percaya sama anaknya. Nah, sampai pada suatu sore saat Lita sedang main di rumahnya Yosi, dia cerita tuh bahwa tadi siang saat pulang sekolah, Rani minta Lita untuk menemani dia di rumah. Terus tiba-tiba aja Aryo datang dan Rani langsung nyuruh Lita untuk masuk ke ruang TV. Dan saat itu Rani sama cowoknya langsung masuk ke dalam kamar Rani. Lita pun bosen dong kelamaan nonton TV sendirian. Terus dia penasaran nih dengan apa yang Rani lakuin di dalam kamar. Dia berusaha ngintip dari celah pintu yang tertutup. Tapi saat itu sih Lita gak bisa ngeliat apa-apa. Jadi dia mutusin untuk ngambil kursi plastik dan ngintip lewat lubang ventilasi di atas pintu. Terus Lita terkejut banget karena saat itu pertama kalinya dia ngeliat orang sedang berhubungan badan secara langsung. Lita langsung takut dong, merinding terus campur jijik gitulah. Dan dia pun langsung lari lewat pintu belakang. Nah, pas Lita kaget ngeliat pemandangan itu, Lita kan langsung turun nih. Kursinya itu jatuh, suaranya lumayan kenceng. Tapi katanya sih Lita udah gak peduli sama suara kursi jatuh itu. Untung pintu belakang gak dikunci. Sumpah, aku jijik banget. Terus gimana tah? Rani berarti tahu kalau kamu ngintip? Gak tau lah, gak mau urusan lah Yos. Mau dia tahu, mau enggak. Intinya aku udah males temenan sama dia, pacarannya keterlaluan. Pas itu, Yosi pun mulai mikir nih, kok bisa ya Rani yang dulu aku kenal sebagai anak yang baik, penurut lagi, kok bisa berbuat kayak gitu sekarang? Sejak saat itu pun, Yosi dan Lita mulai jaga jarak tuh sama Rani. Tapi enggak dengan Ranti. Dia malah makin akrab sama Rani. Dimanapun ada Rani, pasti akan ada Ranti yang ngikutin dia. Ya walaupun kadang Ranti masih mau main sama Yosi dan Lita, tapi Ranti sangat gak terima kalau Lita nasehatin dia untuk ngejauhin Rani. Ya walaupun sebenarnya gak baik ya guys ngasut-ngasut temen buat ngejauhin temen yang lain. Tapi mungkin maksudnya Lita tuh biar Ranti gak sampai terjerumus ke pergaulan bebas kayak Rani. Terus tibalah di mana hari Rani lulus SMP. Sebagai hadiah kelulusan, orang tuanya Rani membelikan dia motor baru. Tapi justru disinilah sesuatu yang bisa dibilang petaka itu dimulai. Nah ceritanya tuh suatu sore desa digemparkan dengan kabar kecelakaan tunggal yang dialami oleh Rani. Pakai motor baru yang dibeliin sama orang tuanya Rani. Kecelakaan itu terjadi karena Rani menabrak pembatas jembatan yang ada di perbatasan desa. Nah menurut saksi nih, saat itu Rani ngendarain motornya dengan kecepatan tinggi. Setelah itu Rani dibawa ke rumah sakit. Untunglah lukanya tuh gak terlalu parah. Cuman lecet di tangan dan kaki dan satu lagi luka bengkak lutut sebelah kiri. Setelah pulang dari rumah sakit, beberapa warga termasuk ibunya si Yosi
mengunjungi rumah Rani buat ngejenguk Rani. Ibunya Yosi cerita, saat sedang ngejenguk Rani, Rani terus merintih, kesakitan sambil megang lututnya yang agak bengkak. Apa nggak di ronsen bu di rumah sakit? Kan bisa aja patah tulang. Tanya Yosi kepada ibunya. Kata ibunya Rani, udah diperiksa semua, udah dicek nggak ada yang patah tulang. Terus katanya sih udah dikasih obat pereda nyeri. Tapi Rani masih ngerintih terus tuh. Saat itu Yosi sama Lita sih pengen banget ngejenguk Rani. Karena gimana pun kan mereka pernah berteman. Tapi sayangnya mereka gak dibolehin sama ibunya Yosi. Mbok kena sawan, kata ibunya Yosi kepada mereka. Soalnya tempat kecelakaan itu terkenal angker. Jadi Yosi cuma bisa nanyain kabar Rani tiap hari kepada Ranti sih. Menurut Ranti, setelah beberapa hari Rani udah semakin membaik. Luka-lukanya udah mulai mengering juga, tapi tidak dengan bengkak di lututnya. Bengkak itu masih ada. Anehnya nggak mengecil sama sekali. Tapi kata Rani sih udah nggak terlalu sakit. Sedikit nyeri aja. Nah setelah beberapa lama Yosi nggak pernah ngeliat Rani. Akhirnya mereka ngeliat Rani sedang berjalan sendirian pakai kemeja warna putih dan rok hitam sambil ngebawa map coklat. Yosi pun mencoba untuk menyapanya. Mau kemana Ran? Rapi banget. Rani tersenyum terus menghampiri Yosi. Mau ngelamar kerja di PT X Yos. Aku belum berani bawa motor, jadi mau ngangkut aja di jalan. Kamu mau berangkat sekolah apa? Iya Ran, yuk bareng aja. Terus Yosi pun jalan berdua tuh sama Rani dan mereka ngobrol cukup banyak. Di situ Rani cerita gimana dia bisa ngalamin kecelakaan. Rani bilang saat akan melewati tikungan sebelum jembatan, Rani merasa motornya seperti didorong angin yang sangat besar. Di situ Yosi sih cuma jadi pendengar tanpa mampu berkomentar banyak. Karena sebenarnya sejak insidennya si Lita sih, Yosi udah gak terlalu peduli sama Rani. Sampai akhirnya Rani cerita tentang topik yang bikin Yosi penasaran, yaitu tentang Aryo. Kayaknya Aryo punya cewek lagi deh. Hah? Kok bisa kamu ngira gitu? Apa kamu lihat sendiri Ran? Temenku yang lihat Yos, pacarannya sama anak desa kita kok. Mau aku putusin Yos, tapi dia gak mau. Waktu aku kecelakaan, itu aku habis berantem sama Aryo. Lah, terus kamu tahu siapa yang ketemu sama Aryo? Temenmu itu tahu dari mana kalau yang ketemuan sama Aryo itu orang yang sedesa sama kita? Tanya Yosi penasaran. Temenku pernah lihat cewek itu lagi nongkrong sama kita. Jadi ya otomatis anak sini. Saat itu Yosi kaget dan langsung berpikir kalau wanita yang bersama Aryo itu adalah Ranti. Karena Rantilah yang dekat sama Rani. Tapi Rani langsung menyebut satu nama, yaitu Lita. Yang bener aja Ran, masa sih Lita kayak gitu ke kamu? Yosi gak percaya dong. Karena setahu dia, Lita bukan anak yang kayak gitu. Nah waktu itu perbincangan mereka gak berlanjut tuh. Karena Rani udah masuk angkot duluan. Tapi selama di sekolah, Yosi terus mikirin perkataan Rani. Jam istirahat sekolah pun tiba. Yosi bergegas ke kelas Lita untuk menanyakan kebenaran tersebut. Lita menyangkal. Dia bilang Aryo yang terus-terusan nge-SMS Lita untuk ngajak ketemu. Tapi Lita gak pernah ngerespon tuh. Dan pertemuan Lita dan Aryo itu merupakan sebuah ketidaksengajaan lah. Terus Yosi nyaranin Lita untuk bicara sama Rani dan ngejelasin semuanya. Lita sih nurut aja. Sepulang sekolah, Yosi dan Lita langsung menuju ke rumahnya Rani. Di situ Lita ngejelasin semuanya. Tapi Rani minta untuk bertemu sekalian dengan Aryo untuk menyelesaikan semuanya. Besoknya, setelah sepulang sekolah, Yosi, Lita, Rani, Ranti, dan Aryo bertemu di lapangan desa sebelah. Di depan lapangan itu ada sebuah TPU yang sangat sepi. Di situ Aryo bilang bahwa dia suka sama Lita, tapi dia nggak mau putus sama Rani. Dan di situ Lita langsung nolak perkataan Aryo, karena ya jelas Lita nggak suka sama Aryo. Rani yang saat itu merasa sangat direndahkan sama Aryo mencoba buat pergi, melewati kuburan.
yang langsung dikejar oleh Aryo. Ranti yang waktu itu udah sangat marah ngeliat apa yang terjadi, langsung bilang, "Udahlah, tolong ya, jangan cuma gara-gara cowok jadi ngerusak pertemanan kita. Ingat, kita itu masih muda, masih banyak cowok lain. Jadi gak usah ribut gara-gara cowok. Kita juga masih sekolah, gak usah pacaran." Di situ Ranti berusaha nasehatin semuanya. Tapi perkataannya kayaknya tertuju sama Lita. Lita marah karena merasa terpojok. Dia ngedorong Ranti. Ranti jatuh ke tanah. Rani yang gak terima ngelihat Ranti didorong Lita berusaha nyerang Lita. Tapi Lita bisa ngindar. Dan akhirnya Rani sendiri yang jatuh. Lutut Rani yang masih bengkak ngebentur batu nisan. Sontak Rani berteriak, berkata kasar dan ngeluarin bahasa-bahasa kebun binatang gitulah. Ngeliat Rani tersungkur, Yosi pun langsung menolong. Yosi langsung memapah Rani dan terlihat lututnya Rani berdarah. Yosi bingung gimana nyelesain masalah yang bahkan Yosi sendiri gak pernah ngalaminnya. Karena bingung, Yosi nangis dan mohon sama Lita, Ranti, dan Aryo supaya nyudahin semuanya. Akhirnya mereka sama-sama memapah Rani buat pulang. Sesampainya di rumah Rani, Ibu Yosi langsung datang nyeret Yosi buat pulang. Yosi dimarah habis-habisan karena nggak dengerin perkataan ibunya. Karena kan ibunya Yosi udah ngelarang keras Yosi untuk nggak bermain sama Rani lagi. Ini anak udah dibilangin suruh jangan main sama Rani kok ngeyel terus. Tuh lihat, udah ada apa-apa nanti kamu ikut disalahin. Yosi saat itu belum sempat ngejelasin apa yang terjadi. Tapi ibunya terus memarahi dia. Yosi cuma bisa menunduk dan pasrah saat ibunya marahin dia. Sama halnya dengan Lita. Lita tidak berani keluar rumah setelah mengantar Rani pulang. Karena Lita takut disalahin atas apa yang menimpa Rani. Singkat cerita, hari udah malam. Malam itu Yosi sedang nonton TV di ruang tamu. Tiba-tiba Yosi ngedengar seperti banyak orang sedang berjalan di jalan setapak. Yosi nyoba ngintip dari balik korden. Ternyata itu keluarga Rani. Terlihat Rani sedang digendong oleh bapaknya. Yosi langsung manggil ibunya. Bu, Rani bu." Ibu Yosi langsung datang menghampiri Yosi. Karena penasaran, ibunya langsung membuka pintu dan memanggil ibunya Rani. Mbak Sri, mau pada kemana? Itu Rani kenapa?" "Rumah sakit," jawab Ibu Rani singkat. Ternyata di ujung setapak ada mobil yang sedang menunggu. "Bu, Rani kenapa ya bu?" Ibu yang gak tahu. Lah tadi lututnya Rani sampai luka itu gimana? Kemudian Yosi nyeritain semua sama ibunya. Lalu Ibu Yosi bertanya, "Di kuburan mana kejadiannya?" Kemudian Yosi langsung bilang bahwa kejadian itu di kuburan Cempaka. Muka Ibu Yosi saat itu langsung berubah, kayak orang ketakutan. "Aduh, ibu harus bicara sama ibunya Rani, Yos." Ibu Yosi langsung ngambil jaket. "Yosi ikut ya bu." Ibu Yosi cuman natap Yosi sambil mengangguk. Kemudian mereka pun berjalan menuju rumah Rani untuk menanyakan Rani dilarikan ke rumah sakit mana. Nah, sesampainya di rumah Yani, mereka ketemu sama kakaknya Rani, Mas Restu. "Mas Restu, Rani dibawa ke rumah sakit mana mas?" "Di rumah sakit X Yos, tapi kayaknya cuma periksa aja deh, nggak opnam atau gimana-gimana gitu." Ibu Yosi saat itu cuma manggut-manggut dengar ucapan Mas Restu. Kemudian ibunya mutusin untuk menunggu di rumahnya Rani. Dan Yosi diminta ibunya untuk pulang duluan. Sebenarnya sih saat itu Yosi penasaran apa yang disampaikan oleh ibunya. Tapi dia gak bisa nentang ibunya. Rani cuma bisa nunggu ibunya di rumah. Jam udah nunjukin pukul 10 malam. Tapi ibunya belum pulang juga. Bapaknya nyoba nyusul ke rumah Rani. Tapi gak lama kemudian bapak dan ibunya pulang. Yosi dengar ayah dan ibunya sedang berdebat kecil sebelum masuk rumah. Tapi Yosi gak tahu tuh apa yang mereka debatin. Yosi gak berani bertanya dan akhirnya mutusin untuk tidur aja. Keesokan harinya, saat sedang sarapan, Yosi bertanya kepada ibunya tentang gimana kondisi Rani dan apa yang diperdebatkan ibu dan bapaknya semalam.
"Bu, Rani gimana bu?" Ibunya langsung natap Yosi dengan raut muka yang menunjukkan ada perasaan tak nyaman. Saat Yosi menanyakan tentang Rani, "Udah dihabisin dulu makanannya, nanti ibu cerita di jalan." Pagi itu Yosi berangkat ke sekolah diantar sama ibunya. Dan di jalan ibunya langsung cerita tentang kejadian semalam. Ibunya bilang kepada ibunya Rani untuk berhati-hati. Bisa aja Rani kena sawan kuburan. Karena sorenya Rani dan Yosi main di sana dan ada darah Rani yang tercecer di tanah kuburan itu. Tapi ibunya Rani sama sekali gak percaya. Dia beralasan bahwa Rani dibawa ke rumah sakit karena dia sakit gabak. Nah, saat bapaknya Rani nyusulin ibunya, bapaknya ngeliat ibunya sedang berdebat dengan ibunya Rani. Saat pulang, bapaknya bilang untuk gak usah ikut campur urusan orang lain. Saat itulah terjadi perdebatan kecil sebelum ibu dan bapaknya masuk ke rumah. Setelah itu, ibunya bercerita kalau kuburan itu terkenal sangat angker, berbeda dengan kuburan-kuburan lainnya yang ada di sekitar desa mereka, yang dimana di sana tuh ada 3 pemakaman umum lainnya. Jarang banget ada orang yang berani masuk ke TPU itu walaupun siang hari. Dulu waktu ibunya Yosi masih remaja, pernah ada sepasang kekasih yang pagi-pagi ditemukan terbujur kaku dengan posisi sedang berhubungan badan. Ya bisa dibilang gancet lah. Pernah juga ditemukan darah berceceran di area pembangunan rumah di depan kuburan tersebut. Tapi nggak diketahui tuh itu darah milik siapa. Terus masih banyak lagi deh kejadian yang terjadi di kuburan itu. Sesampainya di sekolah, Yosi langsung mencari Lita di kelasnya. Dia sedang duduk sendirian di dalam kelas sambil termenung. "Tah, kamu ngapain sih sendirian ngelamun?" Pas itu juga tiba-tiba Lita nangis. Yosi yang bingung pun langsung meluk si Lita, terus nyoba nenangin dia. "Yos, aku takut Mbak Rani kenapa-napa gara-gara aku." Lita nyoba ngeluarin isi hatinya. Saat itu Lita terlihat merasa bersalah dan takut kalau sampai terjadi apa-apa dengan Rani. Karena Lita udah ngedenger bahwa semalam Rani dibawa ke rumah sakit. "Rani gak apa-apa ta. Rani itu dibawa ke rumah sakit karena gabagan, bukan karena kamu." Beberapa hari kemudian, ibunya Yosi bersama rombongan arisan pergi ke rumah Rani untuk nengok si Rani. Katanya sih Rani belum sembuh. "Bu, Yosi ikut ya?" Ibunya langsung nolak. "Jangan, nanti kena sawan." Ibunya gak pernah ngizinin Yosi untuk menemui Rani. Yosi hanya bisa nurut, karena Yosi gak tahu apa yang akan terjadi kalau dia ikut menemui Rani. Pernah suatu sore, Ranti ngajakin Yosi untuk menengok Rani setelah beberapa bulan sakit. Tapi Yosi gak mau melanggar larangan ibunya. Jadi Yosi menolak ajakan Ranti. Ranti maksa, tapi Yosi terus nolak sampai Ranti mengatai Yosi gak setia kawan lagi, sama kayak Lita. Lalu Ranti bilang kondisi Rani sekarang yang membuat Yosi sangat kecewa dan kaget. Tubuhnya kurus, kering, kulit badannya bersisik, mengelupas, disertai dengan ada luka bintik-bintik. Yang di pusatnya, bintik-bintik paling banyak adalah di luka lutut yang dulu sempat berdarah karena membentur nisan kuburan. Rambutnya juga hanya tinggal beberapa helai aja. Ingin sekali Yosi menangis saat itu, tapi tangisannya gak akan berarti apa-apa. Satu hal yang Yosi sesalin adalah dia gak pernah nengokin Rani sampai hampir lulus SMP. Suatu hari Yosi ngajak teman-teman kelasnya untuk main ke rumah dia. Mereka jalan kaki dari sekolah, dan pas ngelewatin rumahnya Rani, tiba-tiba temennya namanya Irin berteriak kencang banget sambil nutup matanya. Yosi yang saat itu berjalan di depan Irin mencoba bertanya, tapi Irin bilang, "Udah gak apa-apa, yuk jalan lagi, nanti aku ceritain." Kemudian mereka lanjut jalan. Sesampainya di rumah Yosi, Irin bercerita. Dia bilang dia ngeliat seperti ada penampakan di jendela rumah, yang depan rumahnya ada polybag banyak.
Itu pasti rumah Rani, batin Yosi. Penampakan kayak apa, Rin? Yosi saat itu yakin kalau apa yang dilihat Irin itu bukan penampakan. Kepalanya nggak ada rambutnya, Ca. Terus kulitnya kering pada ngelupas. Itu bukan hantu, Rin. Itu Rani, kakak kelas kita dulu. Dia lagi sakit udah hampir setahun. Mata Irin langsung terbelalak kaget saat mengetahui bahwa itu adalah Rani. Soalnya Irin memang mengenal Rani hanya sebatas kakak dan adik kelas aja. Yosi memang gak pernah menceritakan kondisi Rani ke teman-temannya, bahkan yang kenal Rani sekalipun. Yosi gak pengen Rani jadi pergunjingan karena sakitnya itu. Selama hampir setahun Rani sakit, orang tua Rani udah ngebawa Rani ke beberapa rumah sakit. Tapi belum ada yang bisa menyembuhkan Rani. Sampai akhirnya orang tua Rani memanggil Mbah Karto. Mbah Karto adalah orang yang dipercaya oleh masyarakat sekitar sebagai orang pintar. Walaupun rumah Mbah Karto jauh dari desa mereka, melewati sekitar 4 desa, tapi hampir semua orang tahu Mbah Karto. Ranti yang waktu itu selalu menemani Rani menceritakan ini pada Yosi. Saat Mbah Karto datang, tiba-tiba aja Rani langsung menangis dan merengek seperti minta tolong. Rani saat itu udah gak bisa ngomong. Bukan kayak gak bisa bicara gitu sih, tapi maaf seperti orang tunarungu. Mbah Karto langsung menghampiri Rani, mengusap kepala Rani dan memeluk Rani. Seketika itu orang tua Rani pun gak dapat membendung air matanya. Begitu juga dengan Ranti. Setelah itu Mbah Karto meminta Ranti dan orang tua Rani untuk keluar dari kamar Rani. Ranti gak tahu apa yang Mbah Karto lakukan di kamar Rani. Tapi saat selesai Ranti masuk ke kamar Rani dan dia melihat Rani tidur. Ranti bilang dia tidak pernah melihat Rani tidur dengan nyenyak seperti itu. Benar-benar damai. Lalu Ranti dipanggil oleh orang tua Rani. Mereka berempat duduk di ruang tamu. Lalu Mbah Karto mulai berbicara. Sri, anakmu itu udah capek. Capek gimana, Mbah? Mbah Karto pun menghela nafas. Jiwanya itu sudah dipegang sama penunggu cempaka. Mendengar itu, Ibu Sri langsung menangis. Dipegang gimana, Mbah? Kok bisa sampai dipegang gitu? Lalu Mbah Karto mendesak Ranti untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi saat di kuburan cempaka. Ranti menceritakan semuanya dengan detail, sampai pada saat Rani terjatuh dan dia mengumpat. Maksudnya mengumpat adalah pas Rani ngomong kasar ke teman-temannya. Mbah Karto langsung memotong ceritanya Ranti. Menurut Mbah Karto, penunggu di makam cempaka merasa tertantang dengan ucapan Rani. Lalu Mbah Karto pun langsung meminta Bapak dan Ibu Rani untuk menggelar yasinan selama 7 hari penuh. Dan meminta semua keluarga Rani untuk mengaji di rumah Rani. Saat akan pulang, Mbah Karto meminta maaf kepada Ibu dan Bapak Rani karena nggak bisa menolong banyak. Saya cuma bisa menolong seperti ini saja. Selebihnya pasrahkan saja kepada Allah. Hidup dan mati itu sudah ada yang menentukan, kata Mbah Karto. Ibu Rani cuma mengangguk pasrah mendengar perkataan Mbah Karto. Pesan terakhir dari Mbah Karto adalah Mbah Karto ingin bertemu dengan Aryo dan meminta tolong Ranti untuk menghubungi Aryo. Yang memang sejak Rani sakit, Aryo sudah gak pernah datang ke rumah Rani lagi. Dan Ranti pun sudah gak pernah berkomunikasi dengan Aryo. Terus gimana sama Lita? Ya Lita sama kayak Yosi. Dia gak pernah ngejenguk Rani. Hanya saja, bahkan Lita tidak mau membahas sedikit pun hal tentang Rani. Kalau Yosi nggak ngejenguk Rani karena dia nggak diperbolehkan sama ibunya. Ibunya khawatir kalau Sawan itu sampai berpindah kepada Yosi. Sebenarnya Yosi nggak tahu sih, apakah Sawan seperti itu benar-benar bisa berpindah atau enggak. Dan satu hal yang Yosi nggak yakin, apakah benar Rani seperti itu karena Sawan. Besoknya sepulang sekolah, Ranti meminta Yosi untuk menemani dia ke rumah Aryo. Mereka naik angkutan desa. Di jalan, Ranti banyak cerita tentang keadaan Rani. Sesampainya di perbatasan desa, mereka harus jalan kaki untuk sampai ke rumah Aryo.
Singkat cerita, sampailah mereka di depan rumah Aryo. Mereka pun mulai ngetok pintu dan keluarlah Aryo. "Ada apa, Ranti?" Aryo langsung to the point tanpa mempersilahkan mereka duduk atau masuk. Ranti langsung ngejelasin maksud kedatangannya. Yosi saat itu memandang detail seluruh rumah Aryo. Rumahnya unik namun terkesan suram, di mana rumahnya itu seperti rumah orang Jawa kuno yang terbuat dari kayu. Singkat cerita, mereka pun pulang. Aryo sudah ngasih nomor HP kepada Ranti dan berjanji akan menemui Mbah Karto nanti saat Mbah Karto ke rumah Rani lagi, dan meminta Ranti untuk mengabarinya saja. Beberapa hari setelah diadakan pengajian yasinan di rumah Rani, menurut Ibu Yosi keadaan Rani sudah mulai membaik, karena Ibu Yosi selalu ngikutin pengajian di rumahnya Rani. Tentu sampai di sini warga dan keluarga Rani mengira kalau sebentar lagi Rani pasti akan sembuh. Karena Rani udah bisa makan sendiri, udah bisa jalan-jalan, dan sedikit-sedikit udah bisa bicara, walaupun masih belum jelas. Sampai akhirnya pada hari Kamis, tanggal 12 April 2012, saat itu Yosi sedang mengambil tambahan pelajaran untuk bekal ujian. Tiba-tiba Yosi dikabari oleh Lita bahwa Rani meninggal. Saat itu juga Yosi langsung izin kepada guru pembimbing untuk pulang. Sesampainya di rumah, Yosi langsung berganti pakaian dan langsung dicegat oleh ibunya. "Mau kemana?" "Rani, Bu." Setelah menangis, Yosi cuma bisa berkata seperti itu kepada ibunya. Dan di luar dugaan, ibunya masih tetap bersikeras bahwa Yosi belum boleh ketemu Rani, walaupun Rani sudah meninggal. "Kamu boleh ke sana nanti kalau sudah 40 hari. "Kenapa sih, Bu? Kenapa Ibu seperti itu terus? Ibu nggak pernah ngasih alasan kenapa saya nggak boleh ketemu Rani." Di situ ibunya cuma bisa diam dan menatap Yosi dalam-dalam. Terus beliau menjelaskan bahwa jika orang terkena sawan dan sudah tidak bisa ditolong, biasanya sawannya akan berpindah saat orang itu meninggal dan sudah mengincar orang lain saat sawan itu masih di tubuh yang pertama. "Lah, kok Ranti bareng terus sama Rani, Bu? Tapi nggak kena sawan?" "Kamu itu beda. Mbah Kakung dulu suka nyimpen keris yang ada isinya. Dan isinya itu ada yang ikut sama kamu dari kamu lahir. Karena kamu itu anak pertama dan cucu pertama. Sama seperti Pak Lekmu, Lerian. Karena Pak Lekmu itu anak terakhir dan laki-laki sendiri. Jadi kamu itu sering diliatin penampakan sedari kecil. Lah kalau Pak Lekmu itu jadi sering kena musibah waktu kecil, karena badannya nggak mau nerima. Yosi udah pernah diberitahu hal itu oleh Mbah Kakungnya. Saat Yosi bertengkar dengan bulenya dan Mbah Kakung mewanti-wanti untuk jangan sampai menggunakan fisik. Cukup dengan mulut saja, karena jika sampai menggunakan fisik, maka bulenya akan celaka. Setelah 40 hari, Yosi ngajak Ranti untuk ke rumah Rani dan bertemu dengan ibunya. Di rumah Rani ternyata ada Mbah Karto. Saat itu, Yosi langsung salim dengan Mbah Karto. Mbah Karto pun membelai rambutnya dan bertanya, "Mbah Kakung sehat?" "Alhamdulillah sehat, Mbah." Karena Mbah Karto memang sudah berteman dengan Mbah Kakung sejak lama. Kemudian Ranti teringat dengan ucapan Aryo untuk mengabarinya apabila Mbah Karto sedang di rumah Rani. Karena pas Rani meninggal pun Aryo nggak datang untuk melayat. Nggak lama setelah Ranti mengabari Aryo, Aryo pun datang. "Sini masuk, Nak." Mbah Karto mempersilakan Aryo untuk masuk. Mbah Karto diam sejenak menatap Aryo. "Ceritain saja, Nak, apa yang mengganjal." "Nggak apa-apa." Aryo pun di situ langsung mengusap mukanya. Yosi dan Ranti hanya diam memperhatikan. Dengan sabar Mbah Karto mengusap pungung Aryo. "Saya takut, Mbah. Rani meninggal gara-gara saya. Jangan keras-keras, Mas. Takut ibunya Rani dengar. Nggak enak." Ranti mencoba mengingatkan Aryo, karena saat itu ibunya Rani sedang membuat teh di dapur. Dan benar, ibunya Rani langsung keluar. "Kok bisa kamu bilang kayak gitu? Memangnya Rani kamu apakan?" Aryo langsung terdiam, mulutnya seperti terkunci. Dia hanya menatap ke bawah. Nggak lama bapaknya Rani ikut bicara. "Sudah, sekarang kamu terus terang aja. Ini anak punya ilmu," ucap Mbah Karto seraya menunjuk Aryo.
Aryo kaget mendengar pernyataan Mbah Karto. Tapi sudah tidak saya amalkan, Mbah. Ya udah enggak, orang Rani udah enggak ada. Mbah Karto sambil tersenyum sinis. Ibu Rani yang kayak sedang menahan emosi akhirnya menangis. Kosing mateni Rani, Mbok. Ibunya Rani mencengkram baju Aryo yang langsung dilerai oleh bapaknya Rani. Jagongo Sri, Mbah Karto menyuruh ibunya Rani untuk duduk kembali. Hidup mati itu sudah ada yang mengatur. Rani meninggal itu sudah takdirnya. Saya menyuruh Aryo ke sini bukan karena itu. Dengan sabar Mbah Karto menasehati ibunya Rani. Yosi dan Ranti hanya bisa diam melihat semua ini. Saya nyuruh kamu ke sini untuk bertemu saya. Saya ingin kamu jujur sama orang tuanya Rani lalu minta maaf. Rani saya pelet sama patok supmu. Sontak Yosi pun langsung tercengang mendengar perkataan Aryo. Ternyata benar gosip yang selama ini beredar. Aryo bangkit lalu bersujud di depan kaki ibunya Rani. Kamu itu masih muda, Nak. Kalau punya ilmu, jangan dipakai untuk hal-hal yang tidak baik. Aku tahu itu gak ada kaitannya dengan kematian Rani. Tapi ilmunya bisa membahayakan diri kamu sendiri, kata Mbah Karto kepada Aryo. Iya Mbah, saya janji gak bakal pakai ilmu-ilmu seperti itu lagi. Di situ ibunya Rani cuma bisa nangis mendengar permintaan maaf Aryo. Ada rumor-rumor beredar bahwa hantunya Rani gentayangan. Ada beberapa warga yang mengaku pernah bertemu dengan hantunya Rani. Tapi sampai sekarang Yosi nggak pernah bertemu atau dihantui oleh hantu tersebut. Di sini Yosi bilang minta doanya kalian semua supaya arwah Rani husnul khotimah dan ditempatkan di tempat yang sepantasnya. Amin. Demikian cerita kali ini, dan bagi yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel kita. Dan tentunya jangan lupa untuk selalu aktifkan lonceng notification agar kalian dapat notif setiap kita update video baru. Buat kalian yang pengen berbagi cerita, silahkan kirim ke alamat email kita yang sudah kita taruh di kolom deskripsi. And I'll see you guys on the next video. Bye-bye!